Oke, selamat pagi. Good morning. Bertemu lagi dengan video Mister Raja untuk belajar bahasa Inggris. Kelanjutan dari video bagian 1. Untuk hari ini adalah video bagian kedua. Sebelumnya, di video bagian pertama, saya sudah menjelaskan ada beberapa kosakata I, saya, you, kamu, we, kami atau kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan. Ada 6 kosakata yang berfungsi di awal kalimat. Ada lagi yang fungsinya di akhir kalimat. Untuk video hari ini saya tidak menjelaskannya lagi secara detail karena itu sudah dicatat oleh teman-teman yang menonton video ini. Oke, teman-teman, kalau mau lebih jelas, lebih lengkap tentang pembelajaran dasar-dasar ilmu bahasa Inggris, itu ada saya tulis di buku Raja Inggris. Ini ada filenya, modulnya, atau subfile yang bisa dikirim lewat WhatsApp. Bagi yang berminat, hubungi nomor WhatsApp Mr. Raja atau email yang ada di TikTok. Oke, di video ini saya melanjutkan pelajaran dari video bagian 1. Untuk yang di awal kalimat dan di akhir kalimat, teman-teman sudah paham ya, sudah saya anggap paham. Sekarang saya melanjutkan ke metode membuat kalimat. Pemahaman yang pertama yang harus kita pahami untuk dasar ilmu bahasa Inggris yang pertama, kata kerja. Nah, kita harus bisa membedakan tipe kata. Ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata benda. Nah, sekarang kita harus memahami dulu kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja itu kata yang um, menuntut kita melakukan sesuatu. Tetapi tidak harus seperti itu juga pemahamannya. Kalau saya waktu belajar bahasa Inggris, saya selalu berpedoman kepada kamus bahasa Inggris itu. Di situ kan ada kode di setiap kata itu ada. Ada verb itu artinya kata kerja. Ada adj tulisannya dalam kurung kecil ya. Itu adjektif kata sifat. Nah, di sini saya mengundang kawan-kawan yang benar-benar dari nol, tidak bisa bahasa Inggris sama sekali dan belum begitu paham dari mana yang harus kita mulai ya. Oke. Teman-teman sekarang sebelum menonton video ini saya harusnya menonton video bagian pertama supaya mudah memahami. Nah, kata kerja pembahasan kita sekarang. Saya kasih satu kata kerjanya adalah menolong. Menolong atau membantu. Itu bahasa Inggrisnya adalah help. Ejaannya dalam bahasa Indonesia H E L P, dibaca help. Nah, help artinya menolong atau membantu. Nah, di sini kata kerja ini nanti akan kita pahami untuk membuat kalimat di awal dan di akhir. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Saya menolong kamu. Saya bahasa Inggrisnya di awal kalimat pada video sebelumnya adalah I. Menolong, help. Sudah saya sebutkan tadi ya. Kamu bahasa Inggrisnya you. Berarti kalau saya menolong kamu, bahasa Inggrisnya I help you. Nah, sekarang bagaimana kalimat itu dibalik? Kamu menolong saya. Maka bahasa Inggris kamu adalah you menolong help. Saya bukan I. Kenapa? Letak dari kalimat itu sudah berbeda. Itu yang dimaksud di awal dan di akhir. Jadi yang benar adalah me. Me artinya saya. Tulisannya ME ya.
Me artinya saya, tapi kita menyebutkannya di akhir kalimat. You help me. Seperti itu. Kamu menolong saya. Kalau kita balik lagi kalimatnya, saya menolong kamu. Maka kata saya tadi berada di awal. Maka bahasa Inggrisnya bukan me lagi. Akan berubah menjadi I. Itulah sebabnya di video sebelumnya saya menyuruh kawan-kawan dicatat yang saya jelaskan itu dan dihafal. Jadi kita tahu ada yang di awal, ada yang di akhir dalam sebuah kalimat. Di tengah-tengahnya kata kerja. Itu. Catat ya di buku sekarang. Help. Tulisannya H E L P. Artinya menolong. Yang kedua, kata kerjanya menasehati. Ya, kalau bahasa Inggrisnya advice. Advice. Tulisannya A D P Victor ya, bukan F V, atau dalam bahasa Inggris V. Oke, sekarang karena pemula, jangan ke Inggris-Inggrisan dulu lah, kita pahami dulu dasarnya dulu ya. V Victor ya. A D, ambil pena. Jangan cuma nonton saja. Ambil pena, ambil kertas. Kalau mau dapat ilmunya. Kalau cuma nonton saja tak dapat ilmu ya. Ini ilmu dasar bahasa Inggris. Tulis A D V I S E. Tulisannya advice. Tapi kalau dibaca advice. Advice ya. Artinya apa? Menasehati. Contoh kalimat, mereka menasehati kami. Kata mereka di awal kalimat, kata kami di akhir kalimat. Mereka bahasa Inggrisnya di awal kalimat adalah they. Kok tahu, Mr. Raja? Nah, kemarin kan di video sebelumnya saya sudah nyuruh catat, ya, sudah saya suruh catat yang di awal apa-apa saja katanya, yang di akhir apa-apa saja katanya. Dan artinya sama. Nah, mereka menasihati kami. Maka kata mereka di awal kalimat adalah they. Menasihati, advice. Kami itu bahasa Inggrisnya ada dua. Ada we, tulisannya w, ada us, tulisannya us. Ada dua tipe. Maksudnya apa? Ada yang di awal dan ada yang di akhir. We di awal kalimat, artinya kita atau kami. Us juga artinya kita atau kami, tapi posisinya di akhir kalimat. Maka bahasa Inggrisnya untuk kata kami di akhir kalimat adalah us. Maka bagaimana menerjemahkan? Mereka menasihati kami. They advise us, bukan we ya. Tapi kalau kita balik kalimatnya, kami menasehati mereka. Maka posisi kata kami itu berada di awal kalimat dan kata mereka di akhir kalimat. Maka bahasa Inggrisnya kata kami di awal kalimat adalah we, bukan us lagi. We advise mereka di akhir kalimat bukan they, tetapi them. Di video sebelumnya sudah saya suruh mencatat ya, sudah tahu itu. Bagi yang baru menonton, setidaknya tonton video sebelumnya. Di bagian 1 baru bisa memahami video di bagian 2 yang sekarang. Kalau langsung nonton video bagian 2 sekarang, tidak akan nyambung dan tidak akan bisa mengerti penjelasan saya. Oke, nomor 3. Saya buat contoh lagi. Kata kerja ya.
Memanggil. Bahasa Inggrisnya adalah call. C-A-L-L. Ya, bukan call. Ya, call itu bahasa Indonesia itu, ya, bukan bahasa Inggris. Call, memanggil, ya. Nah, contoh kalimatnya. Kamu memanggil saya. Bahasa Inggrisnya kamu memanggil saya. Kamu bahasa Inggrisnya you. Memanggil call. Saya me, bukan I. I itu artinya saya, tapi di awal kalimat. Ini kata saya di akhir kalimat. Kamu memanggil saya. Nah, kata sayanya di akhir kalimat. Maka bahasa Inggrisnya adalah you call me. Kalau dibalik, saya memanggil kamu. Maka bahasa Inggrisnya I, bukan me, ya. I call you. Berubah posisi kata, maka akan berubah bahasa Inggrisnya. Bagaimana caranya, Pak, biar bisa kita tahu? Dihafal kosakata yang saya kasih tahu di video bagian 1. Dihafal, ditulis di buku. Nah, video yang bagian 2 ini saya juga suruh menulis di kertas atau di buku. Oke, ada latihan dari saya. Nomor 1. Kami menasehati dia perempuan. Coba dicatat soalnya. Kami menasehati dia perempuan. Nomor 2. Saya menolong mereka. Catat ya soalnya. Saya menolong mereka. Yang ketiga, mereka memanggil saya. Mereka memanggil saya. Coba diterjemahkan ke bahasa Inggris. Silakan diketik di komentar channel YouTube Belajar Bahasa Inggris dengan Mr. Raja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.